Ketegangan terjadi saat puluhan warga menghentikan paksa pengajian yang digelar oleh sekelompok orang di Desa Sumber Suko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan pada Selasa malam. Kondisi memanas karena jemaah menolak dan tetap melanjutkan pengajian. Pemerintah dan Babinsa terpaksa turun tangan memediasi kedua belah pihak hingga disepakati pengajian dihentikan. Warga menilai pengajian itu bertentangan dengan NKRI dan merongrong Pancasila karena tema yang diangkat adalah khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Kita ingin Indonesia ini disusipi oleh ajaran-ajaran khilafah. Karena kegiatan ini sudah berlangsung selama hampir 16 tahun. Kita sudah pantau seluruh kegiatannya, termasuk kemarin sekitar 2016 ada kegiatan yang sama dan kita bubarkan. Ternyata mereka mengulangi pada malam hari ini. Itu yang kita tidak mau. Akhirnya harus dibubarkan, bukan hanya sementara, tapi selamanya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Yang rame nih di Pasuruan, Jawa Timur. Warga menggeruduk sekelompok orang yang sedang melaksanakan judulnya pengajian bertemakan khilafah. Padahal saya pastikan itu sedang melakukan doktrinasi, dan memang masyarakat harus bertindak. Bila aparat kita diam terhadap adanya penyebaran doktrin-doktrin, ideologi-ideologi yang akan merusak NKRI, maka mestinya masyarakat dengan secara spontan melakukan gerakan membubarkan siapapun aja, berapapun aja orangnya yang sedang melakukan doktrinasi untuk merusak pola pikir anak bangsa. Saya apresiasi, dan ini mesti kita tiru di berbagai daerah tempat kita tinggal. Bila ada orang, sekelompok orang yang melakukan dengan judulnya pengajian, padahal di dalamnya doktrinasi penyesatan kepada umat Islam, maka kita harus bergerak juga sama. Nggak boleh dibiarkan mereka terlalu lama dibiarkan dan didiamkan. Maka mulai detik ini, setelah pembubaran HTI dan para ideologinya dibiarkan, maka kita sebagai masyarakat mesti bergerak, mesti bersikap demi keselamatan anak bangsa. Jangan sampai kita menyesal 10, 20, 30 tahun ke depan karena sudah membiarkan ideologi yang akan merusak NKRI ini berkembang biak. Bisa jadi kena ke anak cucu kita, dan itu tidak boleh kita biarkan. Oke, kita dengarkan sama-sama nih ya. Masyarakat Pasuruan membubarkan pengajian khilafah. Kelompok pengajian di Pasuruan, Jawa Timur dihentikan paksa dan dibubarkan oleh warga pada Selasa malam. Penolakan dilakukan karena materi pengajian dinilai menanamkan ajaran khilafah dan bertentangan dengan NKRI. Ketegangan terjadi saat puluhan warga menghentikan paksa pengajian yang digelar oleh sekelompok orang di Desa Sumber Suko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan pada Selasa malam. Kondisi memanas karena jemaah menolak dan tetap melanjutkan pengajian. Pemerintah dan Babinsa terpaksa turun tangan memediasi kedua belah pihak hingga disepakati pengajian dihentikan. Warga menilai pengajian itu bertentangan dengan NKRI dan merongrong Pancasila karena tema yang diangkat adalah khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Kita ingin Indonesia ini disusipi oleh ajaran-ajaran khilafah. Karena kegiatan ini sudah berlangsung selama hampir 16 tahun. Kita sudah pantau seluruh kegiatannya, termasuk kemarin sekitar 2016 ada kegiatan yang sama dan kita bubarkan. Ternyata mereka mengulangi pada malam hari ini. Itu yang kita tidak mau. Akhirnya harus dibubarkan, bukan hanya sementara, tapi selamanya.
Dilihat kan dari tampilan-tampilan orang yang melakukan kajian itu. Bukan kita menyalahkan tampilan, bukan. Karena tampilan itu bebas. Kalian boleh menggunakan kostum apapun. Tetapi kalau urusan pikiran kotor, biadab, merusak. Sedang ramai di Pasuruan, Jawa Timur, warga menggeruduk sekelompok orang yang sedang melaksanakan, judulnya, pengajian bertemakan khilafah. Maka, nah ini gak bisa ditoleransi. Sekali lagi saya apresiasi, saya acungkan jempol kepada tokoh-tokoh yang ada di Pasuruan, ya, kepada kepala desa yang sudah tegas di dalam persoalan ini. Ini bukan persoalan sedikit, bukan persoalan sepele, ini persoalan gede. Ini persoalan gede. Persoalan ideologi itu bukan persoalan ecek-ecek. Ini persoalan besar. Meluruskan orang yang punya paham ideologi yang keliru itu susahnya minta ampun. Maka ketika meluruskan orang yang punya pandangan, yang punya ideologi yang akan merusak negara ini, maka mencegahnya dari penyebaran ideologi itu mesti kita maksimalkan. Karena ketika ada masyarakat yang sudah tertular, susah untuk kita menyadarkannya. Bisa tapi susah. Maka sebelum ideologi itu menyebar kepada masyarakat-masyarakat awam, maka kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk mencegah, untuk memfilter. Jangan sampai ini ideologi masuk kepada anak bangsa nih. Judulnya kan keren, ya. Mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Kemasannya seolah-olah islami. Satu kali lagi, kemasannya seolah-olah islami. Khilafah, mengakhiri hegemoni dolar, ya, dengan dinar dan dirham. Wow, kemasannya kan wow banget kalau diterimanya oleh orang awam. Kalau mendengar kata-kata dinar, kata-kata dirham, kata-kata khilafah, ini seolah-olah identik dengan Islam, kemurnian ajaran agama Islam bagi orang awam. Karena padahal saya pastikan itu sedang melakukan doktrinasi dan memang masyarakat harus bertindak. Bila aparat kita diam terhadap adanya penyebaran doktrin-doktrin, ideologi-ideologi yang akan merusak NKRI, maka mestinya masyarakat dengan secara spontan melakukan gerakan membubarkan siapapun, berapapun saja orangnya yang sedang melakukan doktrinasi untuk merusak pola pikir anak bangsa. nggak paham apa itu khilafah, dan seolah-olah dinar dan dirham itu, ya, itu mutlak sekali simbol agama Islam. Ini tuh ya, padahal uang Arab, ya, uang Arab, uang, mata uang, bukan ajaran agama, itu budaya Arab. Bahwa kemudian memang ada aturan agama, ada bahasa dinar dan dirham di dalam agama, ya kebetulan ajaran agama Islam diturunkan di Arab, maka hanya mengenal mata uang dinar dan dirham, tidak mengenal rupiah, karena konteks budaya, bukan karena ajaran agama. Karena banyak orang awam, satu kali lagi, maka ketika mendengar bahasa dinar dan dirham, langsung orang awam itu, oh ini ajaran agama Islam mesti kayak gini, kenapa harus ngiblat ke dolar? Dinar dan dirham aja, padahal sama-sama mata uang. Tuh, jadi kadang-kadang memang kita harus tegas, sebagai masyarakat mesti tegas, mesti tegas, mesti tegas. Ketegasannya seperti ini caranya, salah satunya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa